Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kara Masari, biasa dipanggil Eka. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang saya pahami tentang pendidikan Pancasila yang saya dapat dari mata kuliah pengantar pendidikan Pancasila. Jadi, apa sih Pancasila itu? Pancasila berasal dari kata panca, yang berarti 5, dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila adalah dasar filsafat bangsa yang tidak dapat dipisahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 saat sidang PKI dan terdapat dalam batang tubuh pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila juga dapat diartikan secara etimologi, yuridis, dan historis. Yang pertama, apa yang dimaksud secara etimologis adalah Pancasila dari bahasa Sanskerta yang berarti panca adalah 5 dan sila adalah dasar dan jadilah Pancasila yaitu 5 dasar untuk negara. Yang kedua, Pancasila diartikan secara yuridis adalah Pancasila sebagai dasar negara dari negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, Pancasila diartikan sebagai historis adalah perumusan Pancasila tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Yang kedua, ada tujuan Pancasila. Yang pertama, memiliki sikap atau kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara pemecahannya. Yang ketiga, mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang keempat, memiliki pengetahuan untuk memaknai sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menciptakan persatuan. Yang ketiga, ada syarat-syarat ilmiah pendidikan Pancasila, yaitu berobjek. Yang pertama, objek formal adalah sudut pandang pembahasan Pancasila atau moral, ekonomi, hukum, HAM, dan lain-lain. Yang kedua, ada objek material adalah sasaran pembahasan atau bahasa Indonesia dalam segala aspek. Yang keempat, ada urgensi Pancasila, yaitu urgensi filosofis untuk membangun dan mempertahankan nasional karakter, dan ada urgensi sosiologis adalah tergesernya semangat kebangsaan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Saya akan menjelaskan singkat tentang perumusan Pancasila dalam konteks sejarahnya. Jadi, pertama adalah dari pembukaannya BPPKI, yaitu pada tanggal 29 April 1945 dengan berjumlah 60 anggota. Perumusan Pancasila dilakukan pada sidang pertamanya BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tentang perumusan dasar negara. Adapun 3 tokohnya yang ikut mengusulkan pendapat tentang dasar negara atau Pancasila. Tokoh-tokoh tersebut ialah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Namun dari usulan 3 tokoh tersebut tidak juga menghasilkannya dasar negara dan kemudian dibuatlah Panitia 9 untuk menampung rumusan perseorangan. Dan Panitia 9 pun berhasil menghasilkan yang namanya Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Lalu pada tanggal 14 atau 15 Agustus, tiba-tiba Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan membuat Indonesia mempunyai dorongan untuk mempercepat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Sebenarnya kemerdekaan Indonesia direncanakan Jepang pada tanggal 24 Agustus. Selanjutnya, pasca proklamasi di sore hari, munculnya protes-protes dari wakil Protestan dan Katolik tentang isi dari Piagam Jakarta di sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan pada tanggal 18 Agustus, sebelum sidang PPKI dihasilkanlah dengan cara menghilangkan 7 kalimat dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada lagi nih fakta-fakta yang menarik dari Pancasila. Yang pertama itu, ide Pancasila telah dipikirkan Insinyur Soekarno kurang lebih 25 tahun. Yang kedua, mengutip usulan Ki Haji Bagus Kusumo tentang mengusulkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, pidato 1 Juni tidak hanya menjadi pilihan, ada 3 opsi. Memeras 5 menjadi 3 Trisila, memeras 1 Ekasila. Rencana aksi yang dapat saya lakukan sebagai mahasiswa adalah yang pertama, mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda. Yang kedua, memperoleh pendidikan berbasis Pancasila. Yang ketiga, memperkuat identitas nasional. Yang keempat, meningkatkan nilai-nilai etika dan nasionalisme generasi muda. Yang kelima, berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Yang keenam, toleransi dengan keragaman budaya, suku, bangsa, dan agama yang dinilai Indonesia.
Sekian dari review materi tentang pendidikan Pancasila dan rencana aksi yang dapat saya lakukan sebagai mahasiswa. Sebelum saya menutup video, saya ada pantun nih. Jalan-jalan ke kota Jakarta, pulangnya membawa buah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf segala kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.